Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan membahas soal-soal pada bab berikutnya, yaitu determinan matriks. Yang pertama, tentukan determinan dari suatu matriks berikut ya. Saya tuliskan matriksnya, matriks berukuran 3 kali 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, dengan menggunakan ya matriks berikut. Dengan menggunakan OBE dan ekspansi kofaktor. Jadi untuk menentukan determinan dari suatu matriks memang ada beberapa metode yang digunakan. Di sini kita diminta untuk menentukan determinan suatu matriks. Katakanlah matriks ini adalah matriks P. Kita diminta untuk menentukan determinan dari matriks berikut dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah dengan menggunakan metode OBE, sedangkan metode yang kedua adalah dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Kita coba yang pertama menggunakan metode OBE terlebih dahulu. Oke. Metode OBE di sini kita akan melakukan OBE pada matriks P berikut, sehingga matriks P berikut menjadi matriks segitiga. Maka kita tuliskan dulu matriks P-nya, yaitu 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Ya. Matriks P berikut kita tahu bahwa determinannya adalah determinan P. Kemudian kita lakukan operasi dengan cara saya ingin membuat matriks berikut menjadi matriks segitiga. Maka langkah pertama mungkin sebetulnya langkahnya bebas ya, tetapi di sini saya ingin membuat angka 1 ini pada baris kedua menjadi 0 dan angka 1 berikut di baris ketiga ini juga menjadi 0. Maka saya melakukan operasi pada baris 2, saya kurangkan dengan setengah kali baris pertama. Sedangkan baris ketiga saya kurangkan juga dengan setengah kali baris pertama. Sehingga kita peroleh matriksnya adalah untuk baris pertama masih tetap 2, 1, 1. Untuk baris kedua dikurangi setengah kali baris pertama. Jadi 1 min setengah kali 2 berarti 0, 2 min setengah kali 1 berarti 3/2, kemudian 1 min setengah kali 1 berarti setengah. Kemudian untuk baris ketiga dikurangkan dengan setengah kali baris pertama. 1 min setengah dari 2 berarti adalah 0. Kemudian 1 min setengah kali 1 berarti adalah setengah. Dan 2 dikurangi setengah dari 1 berarti adalah 3/2. Karena kita melakukan operasi dengan cara baris 2 dikurangkan dengan setengah kali baris pertama dan baris ketiga dikurangi dengan setengah kali baris pertama, maka determinan dari hasil OBE ini masih tetap sama. Kemudian langkah berikutnya agar matriks ini menjadi matriks segitiga, maka kita perlu rubah setengah di sini pada baris ketiga ini menjadi 0. Maka nanti kita akan mempunyai suatu matriks bentuk segitiga. Maka setengah ini agar bisa menjadi 0, maka kita harus pikirkan bagaimana kira-kira ya.
Maka ini agar menjadi 0 kita bisa kurangi dengan setengah ya. Setengah, jadi saya ingin rubah yang baris kedua ini agar menjadi setengah. Baris kedua ini di sini ini agar menjadi setengah, maka saya perlu kalikan dengan 1/3. Maka operasi yang saya lakukan adalah baris kedua saya kalikan dengan 1/3. Sehingga kita peroleh hasilnya pada baris pertama masih tetap 211, pada baris kedua kita kalikan 1/3, jadi ini 0, kemudian ini adalah setengah, dan ini adalah 1/6. Sedangkan baris ketiganya masih tetap sama, 0, setengah, 3/2. Langkah berikutnya berarti kita tinggal mengurangkan baris ketiga dengan baris kedua, sehingga nanti unsur pada baris ketiga kolom kedua ini menjadi 0 ya. Tetapi sebelumnya kita perlu tentukan determinan dari hasil operasinya ini ya. Karena kita melakukan perkalian pada baris kedua dengan 1/3, maka determinannya juga otomatis akan berubah menjadi 1/3 kalinya ya. Jadi 1/3 kali determinan dari P. Kemudian kita akan melakukan OBE lagi, satu langkah lagi, yaitu dengan cara baris ketiga dikurangi dengan baris kedua, sehingga kita peroleh baris pertamanya tetap 211, baris keduanya tetap 0, setengah, 1/6, dan baris ketiganya dikurangi dengan baris kedua, 0 min 0 tetap 0, setengah min setengah 0, 3/2 min 1/6 berarti adalah 9/6 min 1/6 berarti 8/6, artinya adalah 4/3. Oke, kita sudah peroleh matriks bentuk segitiga ya. Tapi kita perlu tentukan dulu ini determinannya apa ya. Karena kita melakukan operasinya baris ketiga dikurangkan dengan baris kedua, maka determinannya masih tetap sama, yaitu 1/3 kali determinan P ya. Oke, kita tahu bahwa matriks hasil operasi ini yang terakhir ini itu determinannya adalah 1/3 kali determinan P ya. Perhatikan bahwa 1/3 determinan P ini adalah determinan dari matriks ini, matriks hasil OBE nya, yang mana matriks hasil OBE ini kita dengan mudah bisa tentukan determinannya dengan cara mengalihkan unsur-unsur diagonalnya. Berarti 1/3 kalikan determinan P ini sama dengan 2 kali setengah kali 4/3. Jadi di satu sisi matriks ini determinannya adalah 1/3 kali determinan P. Di sisi lain matriks ini determinannya adalah bisa kita hitung dengan cara tinggal mengalihkan unsur-unsur pada determinannya. Jadi di sini kita bisa hitung 1/3 kali determinan P sama dengan 2 kali setengah berarti 1 dikalikan 4/3 adalah 4/3. Sehingga dari sini kita punya kesimpulan bahwa determinan dari P adalah 4/3. 1/3-nya kita pindahkan ruas, jadi ini dikalikan dengan 3/1 sama dengan 4 ya. Jadi kita sudah peroleh bahwa determinan dari matriks P adalah 4. Ini adalah menentukan determinan dengan menggunakan metode OBE. Kemudian kita perlu tentukan determinannya lagi, namun dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Harusnya hasil yang kita peroleh harusnya sama, yaitu kalau perhitungan kita benar. Maka kita akan coba menentukan dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Yang berikutnya ya, mungkin ini saya perlu
berikan kotak terlebih dahulu, ya, metode OBE. Yang pertama ya. Oke. Yang berikutnya akan kita lakukan adalah dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Metode ekspansi kofaktor. Saya berikan kotak terlebih dahulu. Oke. Ya, dengan matriks yang sama, yaitu matriks P. Oke. Matriks P, kita tulis ulang matriks P-nya ya. Matriks P adalah 211 121. Ya, P sama dengan 2 1 1, kemudian 121 112 121 112. Oke, kita akan tentukan determinannya dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor ya. Dengan cara metode ekspansi kofaktor, kita perlu pilih mana yang akan kita gunakan ya, pada baris berapa atau pada kolom berapa. Jadi di sini misalkan ya bebas saja ya, bisa menggunakan baris atau kolom mana saja. Misal saya pilih dengan menggunakan ekspansi kofaktor pada, misal saya ingin gunakan pada baris pertama ya, pada baris 1, maka kita peroleh determinan P sama dengan, kita lihat ya, pada baris pertama. Jadi baris pertama yang kita expand ya, yang kita expand baris pertama ini ya. Oke, maka determinannya adalah kita gunakan unsur pada baris pertama kolom pertama dulu, yaitu 2. Jadi 2 dikalikan dengan min 1 pangkat, ini kan unsur pada baris ke-1 kolom ke-1, berarti 1 ditambah 1 ya, pangkat 1 plus 1 dikalikan dengan minornya ya. Minornya berarti kita tutup baris pertama dan kolom pertama, sehingga kita punya 2 1 1 2. Kemudian ditambah dengan unsur pada baris pertama kolom kedua, yaitu 1 dikalikan dengan min 1 pangkatnya baris pertama kolom kedua, 1 2, berarti 1 ditambah 2 dikalikan dengan minornya, tutup baris pertama dengan kolom kedua, berarti kita punya 1 1 1 2. Kemudian ditambah lagi dengan 1 dikalikan min 1 pangkat baris 1 kolom 3, 1 ditambah 3 dikalikan lagi dengan minornya, yaitu tutup baris pertama dan kolom ketiga, sehingga kita punya 1 2 1 1. Oke, sehingga kita tinggal tentukan hasilnya. Berarti ini adalah 2 min 1 pangkat 2 berarti 1 ya, dikalikan 1 dikalikan determinannya, berarti 2 kali 2 yaitu 4, min 1 kali 1 1, ditambah 1 kali min 1 pangkat 3 berarti min 1 ya, dikalikan lagi dengan determinannya ini, 1 kali 2 2 dikurangi 1 kali 1 1, ditambah 1 dikali dengan minus 1 pangkat 4 berarti adalah 1 dikali determinannya, 1 kali 1 1 dikurangi dengan 2 kali 1 2.
Maka ini sama dengan 2 kali 1, 2 dikalikan dengan 3, jadi 6. Kemudian 1 dikali min 1, min 1 dikali 1, berarti min 1. Kemudian 1 dikali 1 dikalikan lagi dengan min 1, berarti min 1. 6 min 1 min 1 sama dengan 4. Oke, sama ya hasilnya, berarti yang kita kerjakan sudah benar. Berikutnya, satu soal lagi, kita coba soal berikutnya. Nomor 2, misalkan ya, nomor 2. Diketahui bahwa matriks D adalah matriks yang unsur-unsurnya adalah 1, 5, K, min 1, 0, 1, 3, K4. Ya. Kemudian kita diminta untuk tentukan K. Jika diketahui bahwa determinan dari matriks D tersebut adalah 29. Karena matriks berikut ukurannya hanya 3 kali 3, maka agar lebih mudah kita tidak perlu menentukan determinannya menggunakan OBE ataupun ekspansi kofaktor, karena tidak diminta metodenya ya. Maka ini akan lebih mudah jika kita menentukan determinannya dengan menggunakan hasil kali elementer ya. Maka kita bisa menghitung determinan D dengan cara seperti ini. Kita susun ulang matriks D-nya 1, 5, K, min 1, 0, 1, 3, K4 ya. Kemudian kita tuliskan ulang kolom pertama dan kolom kedua. 1, min 1, 3, 5, 0, K ya. Sehingga dengan menggunakan hasil kali elementer kita peroleh determinan D sama dengan, ya kita kalikan dulu ya. Saya berikan garis-garis agar lebih mudah dalam perhitungannya ya. Ini ya, kemudian ini dijumlahkan lagi dengan ini ya. Berarti kita hitung dulu yang perlu dijumlahkan, yaitu 1 kali 0 kali 4. Jadi 1 kali 0 kali 4, kemudian ditambah dengan 5 kali 1 kali 3 ditambah dengan K kali min 1 kali K ya. Kemudian kita kurangkan dengan yang sebaliknya. Saya berikan garis ya, berarti ini dan ini ya. Maka ini harus kita kurangkan dengan 5 kali min 1 kali 4. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 1 kali 1 kali K, kemudian dikurangi lagi dengan K kali 0 kali 3. Oke. Ini sudah diketahui bahwa ini hasilnya adalah 29. Jadi 29 sama dengan 1 kali 0 kali 4 berarti adalah 0, ditambah 5 kali 1 kali 3, 15, ditambah K kali min 1 kali K berarti adalah min K kuadrat. 5 kali min 1 kali 4 berarti min 20, bertemu dengan min lagi berarti plus 20. 1 kali 1 kali K adalah K, min
berarti min K, kemudian K kali 0 kali 3 adalah 0, min 0. Kemudian kita perlu hitung dulu ya. Maka dari sini kita punya 29 sama dengan 0 ditambah 15 ditambah 20 adalah 35 min K kuadrat min K. Kemudian kita bisa jadikan dalam satu ruas ya. Kita pindahkan ke kanan sehingga kita punya K kuadrat plus K, kemudian 35 dipindah ke kiri jadi min 35 plus 29 berarti adalah min 6 sama dengan 0. Maka dengan melakukan pemfaktoran kita peroleh K plus 3 dikalikan dengan K min 2 sama dengan 0. Artinya dari sini kita punya kesimpulan bahwa nilai K-nya adalah min 3 atau nilai K-nya adalah 2. Jadi ada dua jawaban untuk nilai K, yaitu min 3 dan 2. Oke. Sampai sini soal-soal mengenai determinan matriks. Kita lanjutkan ke latihan soal di bab berikutnya.